Kadang orang lihat perempuan yang bisa cari duit sendiri itu terlalu keras, terlalu mandiri, atau terlalu susah diatur. Padahal mereka nggak tahu. Di balik semua itu, ada luka yang pernah bikin kita belajar untuk nggak lagi bergantung pada siapapun. Bukan karena sombong, bukan karena nggak butuh, tapi karena udah terlalu sering kecewa saat berharap pada orang lain. Dan dari semua rasa sakit itu, lahirlah kekuatan yang nggak semua orang bisa pahami. Kekuatan yang nggak terbentuk dari kemudahan, tapi dari ketabahan, keikhlasan, dan proses yang panjang. Hari ini, aku mau cerita tentang 7 watak perempuan yang bisa cari duit sendiri, yang sering disalahpahami, tapi justru di sanalah sumber kekuatannya. 1. Mandiri. Mandiri bukan berarti nggak butuh siapa-siapa, tapi karena tahu nggak semua orang bisa diandalkan. Perempuan mandiri itu nggak terbentuk dalam semalam. Dia ditempa oleh keadaan. Dari saat dia harus berdiri sendiri. Bahkan ketika dunia ninggalin. Dia belajar masak sendiri. Belajar kerja dari nol, ngatur uang dari gaji pas-pasan. Kadang makan seadanya, tapi tetap bersyukur. Kadang nangis di kamar, tapi besok tetap bangun pagi dan kerja. Dan anehnya, di tengah lelah itu, dia malah merasa hidupnya makin bermakna. Karena setiap rupiah yang dia hasilkan, bukan cuma uang, tapi bukti bahwa dia bisa bertahan. Kemandirian itu lahir dari malam-malam panjang yang penuh tangis, penuh doa, dan penuh perjuangan tanpa saksi. Dia belajar memeluk dirinya sendiri ketika nggak ada siapapun yang bisa diandalkan. Sampai akhirnya dia tahu, bergantung pada diri sendiri bukan kelemahan, tapi kekuatan. Dia nggak butuh tepuk tangan, nggak butuh validasi siapa-siapa. Cukup tahu bahwa semua yang dia punya, hasil keringatnya sendiri. Dan di balik senyum tenangnya, ada kisah perjuangan yang jarang diceritakan. Tapi justru itulah yang menjadikannya luar biasa. 2. Keras kepala. Kata orang, perempuan keras kepala itu susah dikasih tahu. Padahal, dia cuma punya pendirian. Dia pernah gagal berkali-kali. Pernah disalahin, diremehkan, bahkan ditertawakan. Tapi setiap kali jatuh, dia tetap punya satu hal. Tekad. Kalau dia yakin sama sesuatu, dia bakal kejar. Meski semua orang bilang, nggak bisa. Dia nggak mudah goyah, karena dia tahu. Yang tahu arah hidupnya cuma dirinya sendiri. Keras kepala bukan berarti menolak nasihat, tapi tahu kapan harus percaya pada intuisi sendiri. Dia pernah nurut sama saran orang, tapi malah tersesat. Pernah berkorban demi diterima, tapi kehilangan jati diri. Sekarang dia lebih percaya pada langkahnya sendiri. Karena setiap luka yang dia punya adalah peta yang mengajarkan arah sebenarnya. Dan justru keras kepala itulah yang bikin dia bertahan. Karena kalau dia lembek sedikit aja, mungkin dia udah menyerah dari dulu. Kadang dunia memang butuh perempuan seperti ini. Yang keras bukan karena sombong, tapi karena dia pernah terlalu lembut. Dan itu membuatnya hancur. 3. Susah diatur. Susah diatur bukan berarti nggak sopan, tapi karena dia pernah dikontrol sama orang yang salah. Pernah kehilangan dirinya demi menyenangkan orang lain. Dan sekarang, dia nggak mau lagi. Dia nggak suka diperintah seenaknya. Kalau dia melakukan sesuatu, itu karena dia mau, bukan karena disuruh. Dia tahu apa yang benar buat dirinya. Dia tahu kapan harus bilang tidak. Dan dia tahu, hidup itu nggak harus selalu ikut jalan orang lain. Susah diatur berarti punya keberanian untuk menentukan arah sendiri. Dia lebih tenang gagal dengan kehendaknya sendiri, daripada sukses dengan cara orang lain. Dia pernah dituduh egois, sombong, bahkan terlalu bebas. Padahal dia cuma nggak mau lagi hidup dengan aturan yang bukan miliknya. Karena buat dia, kebebasan berpikir adalah harga yang mahal. Dan dia udah bayar mahal banget buat sampai di titik itu. Dan di balik sikap susah diaturnya, ada jiwa yang sangat tahu apa itu harga diri. Karena buat dia, tunduk pada yang salah, itu jauh lebih menyakitkan daripada gagal sendirian. 4. Tahan banting. Perempuan tahan banting itu seperti baja. Kelihatannya tenang, tapi di dalamnya keras banget.
Dia bisa jatuh berkali-kali, tapi tetap bangkit seolah nggak terjadi apa-apa. Pernah ditinggal saat susah, pernah dihina karena mulai dari bawah, pernah gagal, tapi tetap berjuang. Dia tahu rasa lapar, tahu rasa malu, tahu rasa kehilangan, tapi juga tahu caranya bertahan. Tiap luka dia jadikan pelindung, tiap kegagalan dia jadikan bahan bakar. Dia tahu, kalau berhenti, semua perjuangan kemarin akan sia-sia. Jadi meskipun capek, dia tetap lanjut. Kadang sambil nangis, kadang tanpa semangat, tapi langkahnya nggak pernah benar-benar berhenti. Karena buat dia, berhenti bukan pilihan. Hanya ada dua arah, jatuh dan bangkit, atau diam dan punah. Dia nggak menunggu diselamatkan siapa-siapa. Dia belajar menyelamatkan dirinya sendiri, dan dari situlah ketangguhannya lahir. Kalau kamu lihat dia diam, jangan kira dia menyerah. Mungkin dia sedang mengatur napas, sebelum kembali melangkah lebih jauh lagi. 5. Punya prinsip. Prinsip bukan tentang keras kepala, tapi tentang punya batas yang nggak bisa digoyahkan. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang layak diterima, mana yang harus ditolak. Dia bisa miskin, tapi nggak mau kotor. Bisa capek, tapi nggak mau mengorbankan harga diri. Karena buat perempuan seperti ini, prinsip itu pondasi. Tanpa itu, semua pencapaian nggak ada artinya. Kadang, prinsip ini yang bikin dia terlihat dingin. Tapi di balik ketegasan itu, ada nilai hidup yang dia pegang teguh. Dia nggak mau cari uang dengan cara yang menodai nurani. Dia tahu, rezeki sejati nggak akan datang dari kebohongan. Dan perempuan berprinsip itu langka. Karena di dunia yang serba cepat, dia tetap memilih jujur. Tetap memilih bersih, walau harus jalan lebih lambat. Dia tahu, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap benar di sepanjang perjalanan. 6. Cuek. Dia kelihatan nggak peduli. Padahal cuma capek terlalu peduli. Dulu dia mikirin semua omongan orang. Takut salah langkah, takut dibilang ini itu. Tapi lama-lama, dia sadar. Omongan nggak bisa bayar tagihan. Sekarang dia cuek. Nggak butuh validasi, nggak butuh tepuk tangan. Yang dia peduli cuma satu. Hasil dari kerja kerasnya sendiri. Cuek bukan berarti nggak punya perasaan. Dia cuma belajar memilah. Mana yang pantas dia dengar, mana yang tidak. Kalau semua omongan ditanggapi, hidupnya nggak akan maju. Cuek adalah caranya menjaga fokus dan kedamaian batin. Dia tahu, bukan semua orang harus ngerti perjalanannya. Yang penting, dia ngerti tujuan hidupnya sendiri. Dan kalau kamu lihat dia diam, bukan berarti dia kalah. Dia cuma nggak mau lagi berdebat dengan orang yang belum tentu mau mengerti. 7. Bodoh amat. Ini level tertinggi. Ketika semua drama, omongan, dan penilaian orang udah nggak punya efek apa-apa. Dia bodoh amat bukan karena nggak punya perasaan, tapi karena udah terlalu sering pakai perasaan di tempat yang salah. Sekarang dia fokus pada kerja, pada mimpi, pada hidupnya sendiri. Bodoh amat bukan berarti egois tapi selektif. Dia cuma pilih mana yang layak masuk ke pikirannya. Sisanya, lewat aja. Dan di titik ini, dia udah damai. Nggak cari pembenaran, nggak cari simpati. Yang penting, dia tenang, dia berproses, dan tetap jadi dirinya sendiri. Karena perempuan yang bisa berkata, aku bodoh amat, artinya dia udah sampai di level ketenangan yang tinggi. Dia nggak butuh penonton, karena hidupnya bukan pertunjukan. Dia cuma ingin bahagia dengan caranya sendiri. Dan itu sudah cukup. Jadi kalau kamu lihat perempuan yang mandiri, keras kepala, susah diatur, tahan banting, punya prinsip, cuek, dan bodoh amat, jangan buru-buru menilai dia sombong. Mungkin dulu dia pernah lembut, pernah mudah percaya, pernah terlalu baik, sampai akhirnya dunia memaksanya berubah jadi versi yang lebih kuat. Dia bukan sempurna, tapi dia nyata. Dan perempuan seperti inilah, yang diam-diam sedang membangun hidupnya dari nol tanpa banyak bicara. Perempuan kuat itu bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang tetap berdiri walau tak ada yang memapah. Kalau kamu salah satunya, yang lagi berjuang, yang lagi capek tapi nggak berhenti, percaya, Tuhan sedang menyiapkan versi terbaik dari hidupmu. Setiap air mata yang jatuh, setiap malam yang kamu lalui sendirian, itu bukan sia-sia.
Itu adalah proses menuju dirimu yang baru. Jadi teruslah jalan, nggak usah menjelaskan apa-apa, karena suatu hari nanti, hasilnya sendiri yang akan bicara. Dan kalau kamu merasa ini seperti ceritamu juga, jangan lupa klik subscribe, karena masih banyak kisah perempuan kuat yang sedang tumbuh diam-diam, seperti kamu.